Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Hesti Joyce. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun kalian berada. Dan buat kalian semua yang belum ada jodohnya, aku doakan semoga jodoh kalian segera didekatkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, di video kali ini aku mau nyeritain alur cerita film yang berjudul Nanny Cam ya guys. Seperti apa keseruannya? Tonton terus videonya, dan sebelum ke pembahasannya seperti biasa, yuk di subscribe dulu biar Mimin makin semangat lagi ngocehnya. Thank you buat semuanya. Cerita berawal dari sepasang keluarga. Dia bernama Linda dan Mark sebagai suami istri. Mereka ini memiliki anak bernama Chloe. Di sini Mark dan Linda berencana pergi makan malam untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka. Nah, di sini si Chloe anak mereka dititipkan kepada tetangganya yang bernama Barbara. Saat makan malam, mereka terlihat sangat bahagia atas hari jadi pernikahan mereka tersebut. Di sisi lain, Chloe yang berada di rumah bersama Barbara mendadak mengatakan bahwa dirinya lapar. Chloe berkata kepada Barbara bahwa dirinya ingin makan makaroni dengan cheese. Barbara dan Chloe kemudian pergi ke dapur dan mulai memasak. Terlihat Barbara mulai merebus air dan Chloe berada di dapur bersama Barbara dengan niat ingin membantunya. Namun saat memasak tak sengaja ada kecelakaan kecil terjadi. Tangan Chloe tersiram air panas ketika memasak. Mark dan Linda yang mengetahui hal ini langsung pulang untuk melihat keadaan anaknya di rumah. Dan Barbara dengan sangat menyesal mengatakan maaf kepada Linda atas kejadian tersebut. Dan pada malam harinya, Mark dan Linda pun memutuskan untuk mencari babysitter pengganti Barbara untuk menjaga Chloe. Tapi mereka masih bingung dan tidak tahu siapa yang cocok untuk menjadi babysitter Chloe. Keesokan harinya, Mark sedang bekerja memperbaiki rumah. Di sana Chloe menemani ayahnya dan bermain sendirian. Karena tidak diawasi, Chloe bermain dengan alat milik Mark. Chloe hampir melukai dirinya sendiri. Namun nasib baik Chloe yang ditolong oleh seorang gadis cantik di sana. Gadis itu bernama Heather. Lalu Heather pun diajak ke rumah untuk dikenalkan kepada Linda. Setelah cukup lama mengobrol, Mark dan Linda pun menawarkan Heather untuk menjadi babysitter untuk anaknya. Heather pun setuju. Dia bilang kebetulan dia juga sedang mencari uang tambahan, ungkapnya. Namun malam harinya, Linda masih belum percaya sepenuhnya kepada Heather, sehingga Linda meminta kepada Mark untuk membeli CCTV untuk dipasang di sudut rumah. Dan Mark pun tidak keberatan atas permintaan Linda tersebut. Keesokan harinya, Linda pun pergi ke toko CCTV untuk membeli nanny cam yang cocok untuknya. Setelah beberapa saat memilih, akhirnya Linda menemukan kamera yang cocok lalu memasangnya di rumah. Keesokan harinya, Heather mulai bekerja sebagai babysitter Chloe. Mereka berdua terlihat bermain dengan sangat senang. Saat mereka sedang bermain, kemudian muncul Barbara dan mencoba mendekati Chloe dengan maksud ingin menanyakan kabarnya. Heather yang datang dari dalam rumah kaget melihat Barbara sampai-sampai Heather menjatuhkan gelas yang dibawanya. Kemudian dia langsung menghampiri Barbara dan di luar dugaan Heather kemudian memaki-maki Barbara dengan kata-kata kasar. Barbara pun langsung pergi dari sana. Tak lama kemudian Linda muncul dan melihat kejadian itu. Linda bertanya pada Heather untuk apa Barbara datang ke sana. Heather berbohong dengan berkata bahwa Barbara marah pada Heather karena telah mengambil pekerjaannya. Linda pun percaya saja pada perkataan si Heather. Malam harinya ketika keluarga tersebut sedang makan, telepon pun berdering. Heather mengangkat teleponnya yang ternyata itu dari Barbara. Barbara di sini bermaksud meminta maaf atas kejadian Chloe yang tersiram air panas waktu itu. Namun lagi-lagi Heather langsung memarahi Barbara. Bahkan Heather sampai bilang lebih baik Barbara mati saja. Barbara yang sudah tua mendengar makian dari Heather langsung ketakutan. Keesokan harinya, Linda yang sedang bekerja kemudian mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Barbara telah meninggal bunuh diri. Kabar ini pun mengejutkan Linda karena baru kemarin dia melihat Barbara baik-baik saja. Linda pun bergegas pulang ke rumah dan berdua bersama Mark pergi mengunjungi pemakaman Barbara.
Kemudian sepulang dari mengunjungi pemakaman Barbara, Linda dan Mark melihat rekaman CCTV di dalam rumah mereka. Di dalam rekaman tersebut terlihat Chloe dan Heather saling mengobrol sangat lama hingga berjam-jam. Linda yang melihat rekaman itu tentu saja merasa curiga apa sebenarnya yang mereka berdua bicarakan. Linda merasa ada yang tidak beres pada Heather, dan keesokan paginya Linda pun menanyakan hal itu pada Heather. Heather mengatakan bahwa mereka hanya mengobrol tentang Barbara. Sejak saat itu Heather menyadari bahwa dirinya mungkin sedang diawasi. Dia pun langsung mencari kamera yang mungkin tersembunyi. Tak lama kemudian Heather pun menemukan kamera tersebut. Singkat cerita, sore harinya Mark pulang dari kerjanya. Di rumah hanya ada Heather. Mark dan Heather pun saling mengobrol. Ketika mereka saling akrab, Heather pun mulai menggoda Mark. Namun Mark menolak dengan halus dan menyuruh Heather untuk pulang karena memang sudah waktunya Heather untuk pulang. Dan keesokan harinya Linda yang sedang bekerja di kantornya pun meminta izin untuk pulang lebih awal karena ingin menghadiri pementasan anaknya di sekolah. Awalnya bosnya keberatan, namun akhirnya bosnya pun mengizinkan Linda pulang lebih awal dari biasanya. Di tengah perjalanan menuju tempat pentas anaknya, tiba-tiba Linda diberhentikan oleh polisi. Polisi mengatakan bahwa mereka mendapat kabar bahwa Linda menculik seorang anak. Ternyata semua skenario itu Heather lah dalangnya. Karena kejadian itu, Linda tak bisa menghadiri pentas Chloe di sekolahan. Chloe dan Mark pun kecewa meski Linda sudah menjelaskan alasan yang sebenarnya kenapa dia tidak bisa datang ke tempat pementasan Chloe. Keesokan harinya Linda pun mencari tahu siapa Heather sesungguhnya. Awalnya Linda meminta bantuan temannya, namun temannya tak bisa membantunya. Akhirnya Linda pun memutuskan untuk mencari informasinya sendiri. Singkat cerita, Linda mendapatkan informasi keberadaan orang tua Heather. Namun di tempat orang tuanya tersebut Linda tak mendapatkan informasi apapun tentang Heather. Kemudian Linda pun pulang ke rumahnya. Di saat yang sama di rumah Linda, Mark baru saja pulang ke rumah dan disambut oleh Heather. Mark bertanya kenapa Linda belum pulang. Heather berkata Linda akan pulang terlambat dan menyarankan Mark untuk makan duluan. Di sini Heather pun mulai menggoda Mark lagi. Heather memberi Mark minuman sampai Mark mabuk, sampai Mark tak ingat apa saja yang mereka lakukan. Salah satunya yaitu melakukan hubungan terlarang alias pengecoran apam antara Mark dan Heather. Esok harinya Mark dan Linda berdiskusi apakah lebih baik Heather dipecat saja sebagai babysitter. Karena Linda merasa sejak adanya Heather semua terasa banyak hal yang tidak beres. Mark pun menyetujui saran Linda karena Mark merasa Linda memang sangat keterlaluan yang sering menggoda dirinya. Saat Heather datang, Linda pun langsung mengatakan padanya bahwa dia diberhentikan jadi babysitter. Awalnya Heather tak menerimanya dan Heather menangis. Namun keputusan Linda dan Mark pun sudah bulat. Mau tidak mau akhirnya Heather pun harus meninggalkan rumah mereka. Suatu hari Linda mengetahui apa yang sudah dilakukan Mark dan Heather di belakang Linda. Linda sangat marah dan langsung pergi ke kamar Chloe. Namun ternyata Chloe tidak ada di sana. Chloe menghilang entah kemana. Linda dan Mark pun menelpon polisi. Namun Linda di sini tak hanya berpangku tangan pada polisi saja. Tak lama kemudian Linda pun melihat CCTV kalau mendapatkan petunjuk kemana hilangnya Chloe. Akan tetapi Linda dikejutkan rekaman Heather yang mengancam Linda dan meminta Linda untuk datang ke suatu tempat jika ingin anaknya selamat, sendirian tanpa Mark ataupun polisi, ungkap Heather.
Kemudian Linda pun datang ke tempat yang Heather katakan dan mendapati Chloe sedang menangis. Linda menanyakan maksud dari semua ini. Kemudian Linda mengatakan bahwa semasa kecil dirinya diperlakukan secara tidak manusiawi oleh ayahnya, hingga dia tak tahan dan kabur dari rumah. Heather ingin merasakan memiliki sebuah keluarga yang bahagia, dan ketika melihat keluarga Linda yang bahagia, Heather pun cemburu. Heather mengatakan ingin menyingkirkan Linda dan Chloe dan hidup bersama Mark dengan bahagia. Linda pun marah atas pernyataan Heather hingga mereka pun akhirnya berkelahi dan Linda pun sampai terjatuh hingga tak sadarkan diri. Di saat itu datanglah Mark. Mark mencoba berbicara baik-baik pada Heather, namun Heather malah menyerang Mark. Dari belakang Linda terbangun dari pingsannya dan langsung menyerang Heather. Dengan kekuatannya Linda pun mendorong Heather keluar jendela dari lantai 2. Dan setelah semua kejadian itu berlalu, kini mereka pun menjalani kehidupan mereka seperti semula, yang pasti penuh kehangatan dan penuh kebahagiaan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film yang berjudul Nanny Cam. Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan alur cerita film yang berbeda ya guys ya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua. Bye bye.